Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 April 2025. Kondisi dari market overall lumayan bagus ya. Movement dari Bitcoin menunjukkan indikasi breakout dari level yang kita sudah tandai kemarin, yaitu di kisaran area 34 ribuan. Dan kalau kita lihat dari performance hari ini sebenarnya nggak terlalu signifikan banget movement dari Bitcoin ya, naik sekitar 1,75% saja dengan posisi indeks dolar yang masih dalam posisi yang turun gitu. Kemudian dari aset kelas yang lain seperti emas itu sudah create new all time high dan S&P 500 pun pelan-pelan juga udah mulai recover. Overall sih dari movement Bitcoin di hari Sabtu kemarin terbilang bagus ya. Kemudian Bitcoin dominance juga menunjukkan indikasi pelemahan. Kemarin Bitcoin dominance turun antara 2,5% sampai dengan 3%-an. Dan sekarang beberapa altcoin udah mulai mengalami recovery. Kalau kita lihat dari kondisi market saat ini, market cap ada di 2,7 triliun, sudah mengalami peningkatan sekitar 2,15% dalam 24 jam terakhir. Bisa dibilang secara performance saat ini dalam kondisi yang lumayan bagus ya secara kenaikan harga. Namun harus di-take note juga bahwa volume perdagangan dalam 24 jam terakhir sudah mengalami penurunan. Artinya adalah memang di weekend itu volume perdagangan cenderung turun, tapi karena kita melihat dari konsistensi harga yang masih cenderung baik, kita menyikapi ini dengan hal yang lumayan positif. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi dengan beberapa berita yang akan kita temukan di minggu depan nanti. Mulai dari hari Senin kita akan dapat rilis data industrial production dari Jepang. Kemudian juga ada supply M2 ya, money stock dari China. Kemudian juga Cina akan merilis data ekspor importnya. Jadi hari Senin ini didominasi oleh data Asia yang akan mempengaruhi kondisi dari market. Sementara itu di hari Selasa kita udah dapat beberapa rilis data penting. Ada beberapa member FOMC yang akan speech, ada Fed Waller, ada Harker, dan juga Bostic yang akan speech di hari yang sama. Lalu dari data Inggris itu ada rilis data unemployment, dari Uni Eropa akan ada rilis data industrial production, dari US ada data ekspor import. Kemudian dari hari Rabu ini data udah mulai panas ya. GDP dari China, kemudian ada CPI dari Inggris. Uni Eropa pun juga akan merilis data inflasinya yaitu CPI. Sementara Amerika Serikat akan merilis data perumahan, mortgage ya. Ada juga data core retail sales dan juga ada data crude oil inventory untuk hari Rabunya. Sementara di hari Kamis ini data lumayan numpuk karena di hari Jumat itu ada libur ya, Good Friday. Hari Kamis itu ada Chairman Jerome Powell akan speech dini hari. Kemudian juga ada rilis data dari ekspor dan juga foreign bond buying dari Jepang. Kemudian Bank of England condition survey. Dari Amerika Serikat ada initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, lalu juga ada data deposit facility rate dari Uni Eropa. Oke, ini data ngumpul di hari Kamis dan juga Rabu, cukup penting. Ya, sementara hari Jumatnya kita bakalan ya biasa-biasa aja karena ada beberapa yang off, teman-teman. Ada beberapa negara yang off. Itu ya, overall kalau kita lihat dari kondisi pasar lumayan naik. Kalau kita perhatikan banyak sekali meme token yang kemarin rally, ada Popcat, ada SPX, WIF, kemudian MOG, Baby, lalu ada Bread dan masih banyak altcoin yang lain. Impact dari penurunan dari Bitcoin dominance yang secara berkala mengalami proses koreksi. Sementara jika diperhatikan dari Fear and Greed Index di perdagangan kemarin menunjukkan indikasi yang lumayan bagus, di mana posisi sekarang sudah masuk ke fase fear.
Padahal di hari kemarin itu Bitcoin mengalami ketakutan ekstrim. Jadi ini buyer udah mulai take control ya. Pelan-pelan seller udah mulai kehilangan power sehingga memberikan impact sinyal yang positif untuk pergerakan dari Bitcoin gitu. Sementara dari posisi koin-koin dengan market cap besar kayak Ethereum kemarin kayak udah mulai dapat aliran dana yang masuk, secara volume juga ada peningkatan. Padahal beritanya dari apa namanya perusahaannya Trump ya jualan Ethereum, tapi ternyata kemarin terbantahkan tidak ada penjualan yang terdeteksi di Arkham Intelligence dan itu memberikan impact positif terhadap Ethereum hari ini. Dan juga ada XRP, BNB yang cenderung pergerakannya cenderung stabil. Sementara itu Solana udah banyak kehilangan market cap ya. Ini berusaha buat recover menjelang isu approval terkait dengan Solana ETF yang rumornya itu di bulan Juni kalau nggak salah. Tapi itu masih rumor, belum terkonfirmasi. Sementara itu beberapa koin sedang memperebutkan tahta masuk ke top 10 ya. Ada Cardano, Chainlink, Tron juga masih berjuang untuk memperebutkan posisi 10 besar gitu. Sementara di bawah ada Avalanche, Sui, Tone Network yang masih membayang-bayangi untuk bisa menunjukkan performance yang positif. Nah, dari beberapa berita di market kripto, pertama ada Scotland, yaitu Lomond School, dikabarkan akan menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus, di mana pembayaran uang sekolah itu akan diperbolehkan ya menggunakan Bitcoin, dan ini merupakan perusahaan sekolah pertama, bukan perusahaan ya, tapi sekolah pertama di Inggris yang memberikan kesempatan untuk baik itu orang tua melakukan pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Tapi ini khusus untuk Bitcoin saja dan untuk aset kripto yang lain itu belum ada konfirmasinya. Changpeng Zhao saat ini mencoba untuk melihat opportunity. Ya, sekarang kan regulasi Amerika Serikat ini sudah dicoba dibikin seramah mungkin terhadap kripto. Nah, ini sudah dilihat peluang ya oleh Binance, di mana Binance ini coba untuk mendekati Kementerian Keuangan dari Amerika Serikat untuk apa? Untuk melakukan kerjasama untuk melakukan semacam apa ya cara supaya Binance sendiri bisa memberikan dampak yang positif untuk pemerintahan, especially di sini Amerika Serikat gitu. Jadi tengah terjadi pembicaraan apalagi Donald Trump punya World Liberty Financial di mana Binance coba mendekat ke sana dan mengajak melakukan kolaborasi dengan menjanjikan banyak apa namanya banyak kerjasama yang tentu saja akan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, Donald Trump adalah seorang bisa dibilang pengusaha, tentu saja dia akan menyikapi hal ini sebagai lahan bisnis untuk mereka. Meskipun kalau kita lihat dari track record, Binance ini banyak bermasalah sebelumnya dengan pemerintah Amerika Serikat, tapi sudah ada upaya baik ya dari Richard Teng sendiri selaku CEO dari Binance dan juga Changpeng Zhao ya yang memang membentuk Binance Lab gitu. Jadi bisa dibilang peluang ini merupakan peluang yang bakalan dimanfaatkan oleh Binance supaya bisa menjadi salah satu perusahaan yang cenderung dekat dengan pemilik kekuasaan gitu. Bahkan Changpeng Zhao sendiri dia bikin tweet ya kemarin di mana dia mengatakan saya dengan senang hati akan membantu dan memberi saran kepada pemerintah manapun dengan atau tentang adopsi kripto dan kebijakan regulasi jika mereka benar-benar mendukung kripto. Saya menawarkan saran saya secara gratis dan satu-satunya kendala adalah waktu yang saya miliki. Jadi Changpeng Zhao sendiri membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan banyak negara guna mendapatkan regulasi yang lebih baik gitu dan perkembangan industri kripto. Ya, sebuah good point untuk pasar. Kemudian juga SEC dan Binance sama-sama mengajukan mosi untuk menjeda 90 hari lagi dalam sengketa hukum. Jadi pembicaraan terkait dengan mosi sudah disampaikan, di mana selama 60 hari ke depan tidak akan ada
berita terkait dengan Binance dan SEC karena dua pihak ini tengah dalam usaha untuk menyelesaikan kasus hukum. Kemudian dari World Liberty Financial ada pembelian senilai 4,89 juta token atau koin STAY ya, atau aset nilai USD-nya sekitar 755.000 US dollar. Ini lumayan gede, teman-teman, ada akumulasi dari World Liberty Financial. Kemudian US Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin masih terjadi outflow, tapi outflow yang terjadi ini lumayan kecil ya, sekitar 1 juta US dollar saja. Jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin masih dalam outflow yang lumayan besar, sekitar 38,79 juta untuk ukuran dari Ethereum Spot ETF. Itu. Kemudian dari data Glassnode kita coba dari liquidation ya. Di perdagangan kemarin nggak terlalu besar. 2 hari terakhir perdagangan memang cenderung pergerakan Bitcoin ini agak slow. Yang kena liquid di posisi short itu cuma sekitar 228 juta US dollar. Jadi bisa dibilang perdagangan kemarin itu cenderung minim ya, nggak terlalu banyak perdagangan yang terjadi di pasar. Overall sih kondisi market lumayan stabil. Kemudian Trump tentang pajak teman-teman, di mana Trump ini akan melakukan pengecualian ya terkait dengan tarif pajak yang berhubungan dengan supply dari teknologi. Salah satunya yang termasuk adalah smartphone, kemudian chip, lalu ada komputer dan juga elektronik yang berasal dari Amerika Serikat. Ini mengalami penyesuaian. Kebanyakan tarif yang dibebankan itu mengacu kepada ya seperti goods ya, atau bahan makanan, kemudian juga material-material hasil sumber daya alam itu yang lebih banyak di concern sebagai alat atau bahan yang kena pajak. Sementara untuk smartphone dan juga hal-hal yang berhubungan dengan teknologi itu cenderung mendapatkan pengecualian. Artinya Amerika Serikat masih pengen untuk mendapatkan inovasi-inovasi dari negara lain. Ya, makanya dia harus membuka sektor teknologi tersebut ya, supaya mereka juga bisa banyak belajar. Karena kan yang kita tahu sekarang ternyata China sudah mengungguli kemajuan dari Amerika Serikat. Bahkan di luar sana banyak meme, bikin video gitu ya yang mengatakan bahwa Amerika Serikat ini kurang update terkait dengan teknologi gitu. Mereka lebih fokus untuk mengeksploitasi sumber daya alam ya dibandingkan dengan develop mereka punya pengembangan-pengembangan dan juga penelitian-penelitian yang berhubungan dengan teknologi gitu. Ini terbukti dengan beberapa kasus seperti ada DeepSeek AI dari Cina yang cenderung lebih efisien ya, katanya lebih efisien dan bisa hampir setara dengan ChatGPT padahal dengan resources yang sedikit. Itu kan menunjukkan sebuah peningkatan yang luar biasa pada China. Dan ini bakalan menjadi sebuah pertarungan yang sengit sih, gimana Donald Trump mengatur strateginya untuk tidak sampai kalah dengan China. Oke, kita lihat ya gimana movement Bitcoin. Hari ini Bitcoin overall bagus. Saya rasa kita perlu nunggu closing untuk daily time frame hari ini. Let's say kalau Bitcoin mampu closing di atas dari 48.000 aja, ini udah menjadi sebuah good point untuk Bitcoin. Dan masih ada peluang untuk retracement sesaat ke 88.000 seperti yang kita sudah targetkan kemarin. Kemudian juga kalau kita perhatikan secara movement sebenarnya volume nggak terlalu besar-besar banget di Bitcoin. Syukur kemarin ketika Bitcoin turun sampai 75.000 udah ada buyer yang mau membeli di harga tersebut. Dan bertepatan juga seller cenderung melemah ya secara posisi. Jika dilihat dari time frame 4 jam, sebenarnya secara volume smart money ini masih sangat bagus. Ya, sangat bagus, volume smart money-nya konsisten. Namun volume perdagangannya yang cenderung turun. Artinya adalah di posisi sekarang whales itu lumayan aktif melakukan perdagangan. Hanya retail belum terlalu berminat.
Kayaknya retail udah banyak yang cut loss, retail udah banyak yang nggak berani masuk ke market, trauma ya. Tapi Wales-nya justru masuk dan aktif melakukan trade di sini. Gitu. Nah, sekarang apakah artinya Wales bakalan terus survive atau sustain di kondisi market seperti sekarang ini? Jawabannya adalah belum tentu juga. Gitu. Bisa jadi ini adalah pancingan untuk teman-teman. Teman-teman, masih ada kemungkinan harganya di bawah naik, tapi ya itu mungkin bisa jadi sebuah apa namanya, kesempatan untuk Wales juga mendapatkan liquidity yang lebih banyak gitu. Jadi dari sesi melihat ini akan peluang positif. Andai kata Bitcoin mampu mempertahankan area saat ini ya, setidaknya tidak turun di bawah dari 84.000 gitu. Secara tren kita sudah sempat bahas kemarin in the bigger picture, Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel sejak November 2022 terus bullish sampai dengan saat ini ya. Secara garis besarnya dia masih bullish. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam sebuah descending channel ya, dan sekarang tinggal menunggu breakout saja. Di sini dia tinggal nunggu breakout. Seandainya kalau memang terkonfirmasi, maka ini akan menjadi peluang yang bagus untuk pergerakan kenaikan pada Bitcoin. Ya, target terdekat saya di 88.000. Kalau bisa breakout, maka next target bisa ke 92.000. Hati-hati kalau seandainya Bitcoin mendapatkan selling pressure, level 78.000 masih akan menjadi level yang dituju untuk Bitcoin. Gitu. Sementara ini indeks dolar masih turun. Besok hari Senin kita akan dapatkan pembukaan market. Waspada dengan volatilitas ya. Jadi ya hari Senin besok bakalan sangat-sangat penting untuk kita melihat seperti apa konfirmasi dari pasar. Gitu. Paling gitu aja sih, karena pergerakan dari Bitcoin juga udah mulai positif. Kemudian S&P 500 juga pelan-pelan positif. Ya, paling gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, di sini teman-teman bisa sama-sama berdiskusi. Ada banyak yang sharing juga tentang analisa. Feel free untuk join. Ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.